Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak. Kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Peti Hendrika Triutami, CGP Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jika guru dapat memahami ketiga motivasi tersebut, maka guru dapat mengamati motivasi apa yang ada pada muridnya. Jika motivasi yang muncul masih dari hukuman atau penghargaan, maka motivasi masih muncul dari eksternal. Sehingga sebagai seorang guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol restitusi. 1. Penghukum. 2. Teman. 3. Pembuat merasa bersalah. 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas berhasil. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengetahui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sehingga filosofi KHD, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan selanjutnya, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Keterkaitan yang terakhir, budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada refleksi. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan pada tindakan dan dibagikan kepada rekan sesama pendidik baik di sekolah maupun di mana saja. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai pemantau dan penghukum. Seharusnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang dapat mengajak dan mencarikan solusi kepada murid dari kegagalan menjadi keberhasilan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering tidak mengerjakan tugas karena lalai dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sendiri dengan menerapkan nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa harus terus belajar untuk mengontrol dan memperluas kesabaran saya di saat menghadapi tindakan atau perilaku murid. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru dalam menangani masalah pada murid yang belum sepenuhnya menjadi manajer. Sebelum memahami modul ini, posisi saya adalah pemantau dan penghukum. Hal ini membuat saya merasa bersalah ketika harus memberikan hukuman kepada murid sesuai dengan konsekuensinya. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadikan posisi kontrol saya sebagai seorang manajer, membangun komunikasi dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada murid. Pernah, namun saya sering menggunakan langsung pada tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan kenapa bisa melakukan hal seperti itu, adakah hal lain yang membuat murid menjadi seperti itu? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan wali murid agar budaya positif ini tidak dilakukan hanya di lingkungan sekolah saja, namun juga dibiasakan di rumah, agar menjadi karakter yang semakin melekat dimanapun murid bersosial. Sekian dulu dari saya, terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.